Setelah sebelumnya kita membahas pada materi unsur cuaca dan iklim, kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi dan jenis-jenis angin. Karena angin salah satu faktor dari unsur cuaca dan iklim. Simak baik-baik channel ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bermanfaat dan terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini saya akan membahas tentang jenis dan klasifikasi angin. Yang pertama saya akan membahas adalah angin tetap. Angin tetap merupakan angin yang dimana proses terjadinya akibat adanya perbedaan tekanan udara yang ada di suatu tempat. Jenis-jenis angin tetap sendiri terbagi, pertama adalah angin barat. Angin barat adalah angin yang bertiup dari daerah subtropis ke arah kutub hingga pada garis lintang 60 derajat. Angin ini terjadi kedua daerah lintang, baik lintang utara maupun lintang selatan. Sedangkan angin timur merupakan angin yang berasal dari daerah kutub dan terdapat pada batas kutub. Angin tersebut bersifat dingin karena angin tersebut berasal dari daerah kutub. Di wilayah kutub yang memiliki suhu rendah namun tekanan yang tinggi. Angin pasat merupakan sebuah angin yang berhembus terus-menerus dari daerah yang bertekanan maksimum subtropis selatan dan juga utara menuju ke garis khatulistiwa. Sesampai di garis khatulistiwa, angin tersebut berbelok sesuai dengan hukum Bayes-Balot. Hukum Bayes-Balot yaitu angin mengalir dari tempat yang bertekanan maksimum atau dingin ke tempat yang bertekanan minimum atau bersuhu panas. Angin yang datang dari belahan utara berbelok ke kanan, sedangkan angin yang datang dari belahan selatan dibelokkan ke daerah kiri. Ini adalah hukum Bayes-Balot. Angin pasat dibagi menjadi dua jenis, yaitu angin pasat tenggara dan angin pasat timur laut. Angin pasat timur laut merupakan angin pasat yang berhembus di belahan bumi utara. Sementara angin pasat yang berhembus di belahan bumi selatan disebut angin pasat tenggara. Sedangkan angin antipasat merupakan angin yang bertiup dari arah berlawanan dengan angin pasat. Di belahan bumi selatan akan bertiup angin dari arah barat laut menuju ke arah tenggara. Sementara di belahan bumi utara akan ada angin bertiup dari arah barat daya menuju ke arah timur laut. Selanjutnya adalah angin periodik. Angin periodik ini terbagi menjadi dua, yaitu angin periodik harian dan angin periodik musiman. Angin periodik harian adalah angin yang bertiup berganti arah setiap waktu dan ada setiap hari, serta dalam artian 6 bulan sekali. Contoh dari angin periodik harian adalah angin muson barat dan angin muson timur, angin darat dan serta angin laut, dan yang ketiga adalah angin gunung dan angin lembah. Sedangkan angin periodik musiman merupakan angin yang bersifat periodik dan biasanya terjadi di daerah Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Munculnya angin musiman tersebut biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi serta mirip dengan angin laut, namun ukurannya lebih besar serta lebih kuat dan lebih konstan. Yang pertama adalah angin muson, yaitu angin yang bertiup selama 6 bulan berganti arah, yakni dari arah benua Australia menuju ke benua Asia ataupun sebaliknya, yaitu dari benua Asia menuju ke benua Australia. Angin muson ini dibagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan juga angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang bertiup dari arah benua Asia menuju ke benua Australia. Angin ini bertiup dari bulan Oktober hingga bulan April. Dari arah benua Asia ke benua Australia
angin ini membawa partikel-partikel uap air yang jumlahnya lumayan banyak. Dengan demikian, Indonesia bisa disebut sebagai musim penghujan pada bulan tersebut. Sedangkan angin muson timur merupakan jenis angin yang bertiup dari arah benua Australia menuju ke benua Asia. Angin ini bertiup dari bulan April hingga bulan Oktober. Ketika bertiup dari Australia menuju ke benua Asia, melewati banyak gurun pasir yang luas, akibatnya angin membawa sifat kering hingga di Indonesia mengalami musim kemarau. Maka itu pada bulan April sampai Oktober Indonesia masuk musim kemarau. Selanjutnya adalah angin lembah dan angin gunung. Angin gunung merupakan angin yang bertiup dari arah gunung menuju ke arah lembah, sehingga angin ini berasal dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Biasanya angin gunung terjadi ketika siang hari, sedangkan angin lembah adalah kebalikan dari angin gunung, yaitu angin yang bertiup dari arah lembah menuju ke gunung, atau angin yang bertiup dari tempat rendah menuju ke tempat yang tinggi. Biasanya angin ini bertiup pada malam hari. Terjadinya angin lembah dan angin gunung tentu saja karena adanya perbedaan tekanan udara dari daerah lembah dengan tekanan udara di daerah puncak gunung. Jenis angin periodik selanjutnya adalah angin darat dan angin laut. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari darat menuju ke macam-macam laut. Angin ini terjadi karena suhu udara di darat lebih rendah daripada di laut. Dengan demikian, tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada di laut. Maka udara akan bertiup dari darat menuju ke laut. Angin ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional untuk berangkat melaut. Angin ini biasa bertiup pada malam hari. Maka nelayan tradisional berangkat melaut justru ketika malam hari. Sedangkan angin laut merupakan angin yang bertiup dari laut ke darat. Angin ini terjadi karena suhu udara di laut lebih rendah daripada di darat, sehingga tekanan udara di laut lebih tinggi daripada di darat. Hal ini menyebabkan angin mengalir dari laut menuju ke darat. Angin ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan tradisional untuk pulang kembali ke tempatnya. Selanjutnya ada angin fon atau angin jatuh, yaitu sebuah angin yang terjadi sesuai dengan jenis-jenis hujan seperti hujan orografis. Angin ini bertiup di suatu wilayah tertentu dengan temperatur serta morfologi di suatu wilayah yang berbeda. Angin ini terjadi karena adanya gesekan massa udara yang naik ke pegunungan yang tingginya lebih dari 200 meter. Naik pada satu sisi kemudian turun lagi di sisi yang lainnya. Angin fon yang jatuh dari puncak gunung bersifat panas atau juga kering, yang dikarenakan uap air tersebut sudah jatuh pada saat hujan orografis. Materi kali ini yang saya akan bahas adalah proses terjadinya angin, sifat angin, serta manfaat angin. Proses terjadinya angin. Angin terjadi karena adanya gerakan udara. Gerakan udara terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara. Perbedaan tekanan udara terjadi karena perbedaan pemanasan. Faktor yang mempengaruhi proses terjadinya angin salah satunya adalah ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka angin yang bertiup akan semakin kencang. Hal ini disebabkan karena pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Sedangkan sifat-sifat angin yang pertama adalah angin menyebabkan tekanan pada permukaan yang menentang arah angin tersebut. Yang kedua, angin mempercepat pendinginan dari benda yang mempunyai dasar panas. Yang ketiga, kecepatan angin tersebut sangat beragam dari suatu tempat ke tempat lainnya, serta dari waktu ke waktu. Yang terakhir adalah materi pembahasan manfaat angin. Angin sangat berfungsi bagi kehidupan
manusia, terutama aktivitas sehari-harinya. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Yang kedua, membantu penyerbukan bunga-bunga. Yang ketiga, membantu mengeringkan benda yang basah atau lain sebagainya. Sedangkan cara khusus ataupun berdasarkan jenisnya, manfaat angin tersebut antara lain, angin monsun mempunyai manfaat mendatangkan musim hujan dan kemarau bagi Indonesia. Angin darat untuk menghantarkan nelayan pergi mencari ikan, dan angin laut untuk membantu nelayan pulang dari melaut. Baik, materi kali ini saya sudahi tentang jenis-jenis angin, proses terjadinya angin, serta manfaat angin. Mohon dicermati dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.